Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan PPT Pendidikan Agama Islam yang berjudul Islam dan Keluarga. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Alvin Hakim dengan NIM 116200039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Projo Aljito, NIM 1172041. Untuk pendahuluan dalam hal muamalah, terdapat sebuah konsep pernikahan Islam atau muanakahat yang diatur dengan adil dan berjalan dalam kebijaksanaan oleh yang disebut syariah. Syariat atau aturan Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berasal dari keduanya dari Zat yang Maha Adil dan Bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW yang salah satunya mengenai masalah keluarga. Demikian pula dengan Rasulullah SAW yang memberikan contoh tak uswah terbaik dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sehingga yang diharapkan dari pernikahan tersebut adalah terbentuklah keluarga-keluarga yang membentuk suatu tatanan masyarakat di dalam negara yang melahirkan generasi khair al-ummah atau generasi umat terbaik. Betapa pentingnya peran keluarga ini dalam mengubah arah dan kemajuan peradaban suatu negeri. Untuk pengertian keluarga Islam, dalam Al-Quran kata keluarga disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz yaitu ahlun qurba asyariah. Yang pertama ahlun terbagi menjadi dua, yaitu ahlul rajul. Ahlul rajul adalah keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal. Hal tersebut adalah istri dan anak-anak serta yang dikaitkan dengan keduanya. Yang kedua ada ahlul al-Islam. Ahlul Islam adalah keluarga yang seagama. Keluarga yang dimaksud ialah istrinya yang beriman dan anak-anaknya yang beriman. Sementara istri atau anak yang kafir tidak termasuk keluarga. Hal itu ditunjukkan dengan Quran surah Hud ayat 40 dan 46 yang mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang akan memasukkan keluarganya ke atas kapal pada saat banjir dahsyat. Yang kedua ada Asyirah. Asyirah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Hal itu berasal dari kata dan kata itu menunjukkan pada bilangan yang banyak. Yang ketiga ada purba. Purba adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk. Yang tidak mendapatkan waris tapi termasuk keluarga kerabatan seperti pada ayat An-Nisa ayat 7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut kebagian yang telah ditetapkan. Quran surah An-Nisa ayat 7. Dan keluarga kerabat yang bersifat umum yang ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak seperti pada ayat An-Nisa ayat 36. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Konsep keluarga dalam Islam. Islam memberikan kehormatan penuh pada setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab besar pada ayah dan pada ibu untuk mendidik anak-anaknya. Sedangkan pada anak untuk memelihara dan menaati keduanya sampai tutup usia dan berbuat baik pada keduanya, dan ini merupakan ibadah. Dalam hal nafkah, sekalipun Islam menganjurkan agar para orang tua tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan untuk menjaga hak-haknya meskipun bersifat lahiriah. Demikian pula dengan silaturahim kepada kerabat, baik saudara dari ibunya maupun dari ayahnya, atau mengunjungi saudara laki-laki dan perempuan yang menjadikan silaturahim tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap yang putus silaturahim berarti telah melakukan dosa yang besar. Tujuan keluarga dalam Islam. Imam Ghazali dalam Ihya'nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi 5, yaitu yang pertama mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Yang kedua memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Yang ketiga memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menjalankan kewajiban dan menerima hak, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. Yang kelima membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Inilah 5 tujuan berdasarkan Al-Quran yang digali oleh ulama untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Prinsip-prinsip keluarga dalam Islam. Dalam membangun konsep keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi fondasi atau mendasar adalah bahwa keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid,
Artinya, setiap aktivitas pranikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh terhadap batasan syariahnya, sehingga tujuan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terwujud. Jadi prinsip yang menjadi juga pegangan dalam keluarga adalah melaksanakan syariah Islam dalam rumah tangganya, mulai dari memilih pasangan, meminang, akad nikah, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, bergaul dalam keluarga, berpakaian, makan minuman, ibadah, pengasuhan anak, bahkan sampai hal yang sifatnya batiniah atau akhlak dan jima, semua dalam batasan syariah. Fungsi keluarga dalam Islam. Fungsi biologis, yang pertama fungsi biologis, yang kedua fungsi edukatif, ketiga fungsi religius, yang keempat fungsi protektif, yang kelima fungsi sosial budaya, yang keenam fungsi ekonomi, dan ketujuh fungsi rekreatif. Penerapan konsep keluarga dalam Islam. Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam Islam. Konsep keluarga menurut Islam secara intinya tidak berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada syariat Islam, yaitu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi, hanya pada poin-poin tertentu yang memberikan penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami istri di rumah tangga, sebab inilah motif penerapan konsep keluarga dalam Islam. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan antar suami dan istri dalam keluarga adalah keseimbangan dan kesepadan atau wazub wat takafu atau keduanya. Kewajiban suami. Kewajiban suami tanggung jawab besar. Kewajibannya adalah memberikan mahar pada istri. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 4 dan 42. Selain memberikan nafkah atau kebutuhan-kebutuhan sehingga memiliki satu tingkat dari istri. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan Quran surat At-Talaq ayat 7. Kewajiban suami lainnya adalah menggauli istri dengan cara yang ma'ruf menurut Quran surat An-Nisa ayat 19. Menurut Asy Bashir, menggauli istri dengan cara ma'ruf itu mencakup 3 hal. Yang pertama, sikap menghormati, menghargai, dan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidup dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Kedua, menjaga dan melindungi nama baik istri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya. Kewajiban suami. Kewajiban suami lainnya adalah menjaga keluarga dari dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Itu menurut Surat At-Tahrim ayat 6. Yang terakhir, suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya serta memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat terwujud. Kewajiban istri. Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, tetapi dalam bentuk non-materi seperti taat dan patuh kepada suaminya. Quran surat An-Nisa ayat 34 dalam batas syariah Islam. Selain itu, istri juga harus mengupayakan untuk melepaskan fungsi reproduksi secara baik dan sehat, ataupun penentuan kepada dalam jumlah keturunannya dilakukan dengan usia keduanya. Menurut Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38. Hak dan kewajiban bersama suami istri. Menurut Syarifuddin, bentuknya ada 3. Pertama, boleh bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat yang sebenarnya dari sebuah perkawinan. Quran surat An-Nisa ayat 19 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Kedua, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya. Yang ketiga, hubungan
saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak yang lain bila terjadi kematian. Selanjutnya ditambah jika telah berketurunan. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Yang kedua, memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kewajiban dan hak anak orang tua. Kewajiban orang tua. Orang tua memiliki kewajiban yang untuk merawat, memelihara, dan mendidik anak dari mulai persiapan kehamilan, memeriksakan kesehatan janin, memeliharanya secara aman, merawat, memelihara, dan mengawasi perkembangannya, serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, saleh, dan berilmu pengetahuan luas. Orang tua wajib menafkahi untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk memenuhi kebutuhan untuk menuntut ilmu. 3. Sejak dalam kandungan, menuntut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Kewajiban anak. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua pada dasarnya imbang dari kewajiban dari orang tua yang telah merawat anak mulai dari sebelum lahir sampai menjadi dewasa. Menurut Quran Al-Insyirah ayat 23 dan menurut Surah ayat 15. Sebagai perwujudannya, anak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua apabila memang orang tuanya membutuhkan. Karena harta milik anak pada dasarnya adalah milik orang tuanya juga. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua pada dasarnya dalam segala hal tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah hak anak itu sendiri. Sehingga masing-masing anak dan orang tua dapat dalam keluarga memiliki hak dan tanggung jawab. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka harus dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik. Tentunya dengan segala selalu dilandasi oleh rasa kasih sayang dan saling memiliki. Terima kasih Terima atas kasih. perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.